Hari ini aku mau membahas mengenai bagaimana membangun hubungan yang baik dengan para deitas. Deitas apapun, mau itu deitas celestial, deitas infernal, angel, demon, roh alam, ascended master, dan sebagainya macamnya. Sebelum saya memasuki ke topik pembahasan intinya, saya ingin memberikan sedikit penafian bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah sebuah personal gnosis, ya, gnosis personal. Jadi anggap saja ini sebagai serbuk-serbuk garam semacam itu, ya. Jangan anggap terlalu serius, jangan anggap juga ini sebagai kebenaran mutlak. Kamu bisa menganggapnya sebagai hiburan atau menganggapnya sebagai referensi saja. Oke. Bagaimana menjalin hubungan dengan para deitas dengan cara Maginiskala atau cara menjalin hubungan dengan para deitas menggunakan metode dari Maginiskala itu seperti apa, ya? Oke. Saya pribadi di awal praktik okultisme, witchcraft, Wicca, ya, saya menganggap para deitas, dewa-dewi ini adalah sebuah sosok, sebuah pribadi, sebuah wujud, ya. Artinya saya melihat mereka ini sebagai personal, ya, sosok yang personal. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya kesadaran spiritual dari Maginiskala ini, jadi saya mulai memahami atau melihat para deitas ini bukan sebagai wujud, bukan sebagai sosoknya, melainkan sebagai energi dan juga kesadaran. Jadi, ketika saya Maginiskala ini melakukan ritual ataupun meditasi yang mengakses energi dari satu sosok deitas, di situ saya sama sekali tidak memandang perwujudan, memandang persona, memandang wujud atau manifestasi dari sosok tersebut, tapi saya memandang mereka sebagai bentuk energi, bentuk kesadaran. Nah, karena saya juga memahami yang namanya hukum kesatuan atau law of oneness, artinya
adalah setiap kesadaran adalah satu kesatuan. Maka kesadaran yang ada di dalam diri ini, kesadaran dari Maggi Niskala dan kesadaran dari deitas yang saya ikut sertakan dalam ritual tersebut merupakan satu kesatuan dari satu kesadaran agung, kesadaran yang lebih besar. Artinya ketika Maggi Niskala ini melakukan ritual kepada deitas ini, sebenarnya Maggi Niskala sedang melakukan ritual mengakses energi dari Maggi Niskala sendiri, kesadaran Maggi Niskala sendiri. Contoh, biar paham kita pakai contoh. Saya mau ritual ke Dewi Hekate. Oke, Dewi Hekate. Saya melakukan ritual ke Dewi Hekate, saya melakukan evokasi. Di sini sebenarnya kesadaran yang ada di dalam diri Maggi Niskala dengan kesadaran yang hadir sebagai Dewi Hekate itu adalah sama, satu kesatuan. Jadi ketika saya menggunakan energi Dewi Hekate, sebenarnya saya juga sedang menggunakan energi saya sendiri. Ketika saya mengakses kesadaran Dewi Hekate, sebenarnya saya mengakses kesadaran saya sendiri. Nah, di sini mungkin akan banyak yang merasa kontra ataupun menganggap ini aneh. Tapi tidak masalah ya. Kalian bebas menilai. Tapi seperti inilah yang saya praktikan, seperti inilah yang saya lakukan setiap kali saya melakukan ritual apapun itu. Mau saya melakukan ritual kepada demon sekalipun, saya menganggap mereka bukan sebagai sosok demon yang notabene dikenal masyarakat sebagai biang kekacauan, penderitaan, dan jauhnya manusia dari rahmat Tuhan. Begitu ya, orang umum memahaminya seperti itu. Tapi saya tidak melihatnya seperti itu, karena saya melihatnya sebagai kesadaran. Kesadaran itu tidak memiliki label apapun. Jadi dia murni benar-benar apa adanya seperti itu. Manusialah yang melabeli ini baik, ini buruk, ini hitam, ini putih, ini positif, ini negatif, sesuai dengan efek atau sesuai dengan pengaruh yang dibawa oleh kesadaran tersebut kepada diri kita. Ketika pengaruh yang diberikan kepada diri kita positif ya, intinya itu menguntungkan kita, maka kita akan melabelnya sebagai positif, putih, baik, dan begitu pula sebaliknya. Pelabelan-pelabelan semacam itu ada kalanya tidak masalah ya. Untuk level evolusi tertentu hal tersebut diperlukan. Tapi ketika kesadaran manusia, kesadaran dari diri ya, diri kalian itu sudah naik ke level yang memang sudah melampaui pelabelan, melampaui dualitas, kalian tidak akan melihat entitas-entitas apapun ini, maupun itu orang bilang ini entitas paling jahat sekalipun, paling gelap sekalipun, atau entitas ini paling putih, paling baik sekalipun, kalian tidak akan bias, tidak akan terlena, tidak akan tertipu atau termanipulasi oleh dualitas ya. Karena yang kalian saksikan, yang kalian rasakan kehadirannya adalah sebuah
kesadaran. Dan kesadaran yang hadir tersebut adalah bagian dari kesadaran yang juga melingkupi keberadaan diri kalian sendiri. Di luaran sana banyak sekali tokoh-tokoh yang telah membahas bahwa the devil atau Satan ini adalah sosok yang paling jahat, absolute evil, ya. Kejahatan yang absolut, bos dari semua bos kejahatan, semacam itu ya. Intinya pokoknya yang jelek-jelek itu punyanya Satan. Satan musuhnya Tuhan, semacam itu. Hal semacam itu adalah kesadaran-kesadaran yang masih melekat kepada dualitas yang terdivisi atau terpisah-pisah. Tokoh-tokoh ini melihat entitas sosok ini sebagai makhluk, ya, makhluk wujud, macam itu wujudnya. Jadi mereka lebih fokus kepada wujud, sifat-sifat, karakter, atribut-atribut. Padahal sejatinya bahkan Satan sekalipun itu juga adalah kesadaran, sebuah kesadaran, bagian kesadaran dari semesta ini, bagian kesadaran dari manusia secara kolektif dan manusia secara individu. Artinya Satan itu juga adalah aku, makin di skala ini. Satan juga adalah kamu semua ini yang sedang mendengarkan video saya. Dan ketika kita melihat bahwa suatu sosok ini adalah bukan hanya wujud saja, melainkan sebuah kesadaran, maka kita akan memahami sosok ini sebagai sosok yang multidimensi. Artinya ada banyak sekali lapisan-lapisan yang tidak kita ketahui. Lapisan terluarnya adalah yang umum diketahui oleh banyak orang. Sebut saja si Satan ini. Lapisan 1, orang mengenalnya sebagai sumber kejahatan absolut, sumber kehancuran dunia, sumber kekacauan, sumber celakanya umat manusia, musuh Tuhan yang terkutuk, yang dikutuk, bla 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 bla. Tapi di balik itu masih ada lapisan yang tidak terbatas. Jika kita hanya melihat Satan sebagai pribadi, sebagai wujud, sebagai makhluk yang demikian itu, maka yang kita saksikan ya hanya itu saja. Kita mengutuk Satan sebagai sumber dosa. Bahkan Satan pernah berkata, menjadi manusia membuat kita lupa siapa sejatinya diri kita. Kita lupa bahwa jiwa kita ini juga diciptakan dari
dosa. Artinya dosa itu adalah representasi dari Satan. Satan juga merupakan fondasi keberadaan jiwa kita, fondasi kesadaran kolektif, fondasi kesadaran universal, fondasi kesadaran manusia, bahkan mungkin semua makhluk. Tapi sayangnya kebanyakan orang di luar sana enggan, tidak mau, bahkan menolak atau benci jika dikait-kaitkan dengan Satan. Bisa dilihat bahwa banyak orang yang mengutuk, menghujat mereka yang berasosiasi dengan Satan, menghujat orang-orang yang berasosiasi dengan left hand path, witchcraft, okultisme, mengatakan bahwa semua itu adalah manipulasi dari the devil, manipulasi dari Satan yang menyesatkan, berusaha menyesatkan kita. Mereka sibuk menghakimi, sibuk mengutuk, sibuk menghujat tanpa menyadari bahwa di dalam diri mereka, fondasi keberadaan mereka, fondasi kesadaran dan jiwa mereka itu juga terdapat Satan. Jadi ketika mereka menghujat orang-orang yang berasosiasi dengan Satan ini, sebenarnya mereka juga menghujat diri mereka sendiri. Karena apa? Kembali lagi, karena semua adalah kesadaran, dan kesadaran adalah satu kesatuan. Orang-orang sepertinya sudah terprogram ketika mendengar nama Satan, pasti di benak mereka, di pikiran mereka, asosiasinya adalah segala macam hal buruk, segala macam hal yang negatif. Padahal Satan adalah sebuah dualitas yang saling bertautan, berjalan secara harmoni, atau ada orang yang menyebutnya sebagai entropi. Dia adalah kekacauan, kekacauan yang membimbing kepada order. Dia juga adalah order, karena order lahir dari kekacauan. Cahaya lahir dari kegelapan, dan ketika kegelapan itu ada, dan ketika cahaya itu ada, maka disitulah ada bayangan atau kegelapan. Itu adalah sesuatu harmoni dari dualitas, bukan sesuatu yang terpecah belah, yang saling bermusuhan, saling berlawanan. Itulah natur sejati dari kesadaran. Orang-orang kemudian mengasosiasikan apa-apa yang terlihat berbeda, tidak mereka pahami, tidak mereka mengerti, dan berada di jalur yang berbeda dengan mereka, berada di lingkup kepercayaan yang berbeda dengan mereka, maka akan segera diasosiasikan dengan satanik. Jadi kesannya mereka
larut dalam yang namanya satanic panic ya. Apa-apa dikaitkan dengan satanik. Melihat praktik pemujaan dewa-dewi dikaitkan dengan satanik. Melihat persembahan darah dari binatang dikaitkan dengan satanik. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke lah, kalau memang benar itu adalah ritual satanik, tapi mereka tidak pernah memahami, tidak pernah mau memahami apa maksud dari setiap hal yang mereka hakimi sebagai perbuatan satanik itu. Misalnya, ada orang menyembah dewa-dewi dan merepresentasikan ketuhanan itu dalam wujud binatang atau manusia, wujud humanoid setengah binatang. Orang yang tidak memahami akan menganggap itu sebagai kesesatan, penghujatan satanik. Tapi bagi orang yang memahami tentang energi, tentang kesadaran, tentang keilahian yang universal, akan melihat bahwa kambing ini adalah representasi dari kesuburan. Kambing ini adalah representasi kehidupan, karena masyarakat di situ mayoritas bekerja sebagai penggembala kambing. Maka mereka menganggap Tuhan atau keilahian itu wujudnya ya kambing, karena mereka hidup dari susu kambing, dari daging kambing, dari bulu domba, bulu kambing. Dan di masa itu yang seperti itu adalah sesuatu yang wajar, karena memang tingkat kesadaran manusia ada di level evolusi yang seperti itu. Ketika kita berada di sini, di zaman ini, dengan level evolusi kesadaran yang seperti ini, menghakimi mereka, menganggap mereka sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang demonik, sesuatu yang satanik, suatu penghujatan, ini menunjukkan bahwa level evolusi kita ya tidak jauh-jauh dari mereka. Pemahaman kita masih seputar baik dan buruk, jahat, baik, negatif, positif. Kita menganggap hanya yang suci, murni, dan sesuai dengan norma sosial, tradisi agama, itulah yang baik, itulah yang sesuai. Padahal kenyataannya tidak demikian. Baik, buruk, sesuai atau tidak sesuai itu sifatnya personal. Itu berdasarkan kesadaran jiwa masing-masing. Kebenaran, kebaikan, dan kesesuaian itu dilandaskan pada kesadaran, bukan norma, bukan dogma, bukan doktrin, bukan agama, bukan kepercayaan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau terlalu panjang takutnya malah kalian pusing. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.